Oke, baiklah teman-temanku, terima kasih sudah kembali dengan vlog saya, Pipin's Life. Hari ini saya akan coba untuk masak ya. Saya akan masak 2 macam atau 3 macam nanti ya. Tapi yang pertama saya mau coba masak ikan terlebih dahulu ya. Nanti bumbu-bumbunya saya akan terangkan di video saya berikutnya. Saya akan menggunakan ikan tilapia merah. Sebenarnya saya salah beli ikan. Saya pikir itu ikan apa tuh namanya, gurame merah ya. Ya namanya orang yang agak-agak nggak pintar masak. Jadi saya nggak bisa membedain tilapia merah sama ikan kakap merah. Jadi saya beli yang itu. Tapi nggak apa-apa. Kita coba terlebih dahulu menggunakan tilapia merah. Kalau sukses nanti saya akan buat dengan ikan kakap merah. Oke, terima kasih ya sudah menonton saya. Nah teman-teman, nih kemarin saya ada beli ikannya sih disebut di sini tilapia ya, red tilapia. Ini saya beli di Costco, harganya 15.32. Ada 4 biji ya. Ini saya mau masak ikan asam gulai kakap ikan merah gitu deh, tapi ini kita ganti dengan tilapia. Oke teman-teman, sebelumnya itu kita akan bersihkan terlebih dahulu ikannya ya. Ikannya ini masih frozen, jadi saya harus siram dulu dengan air panas supaya dia gampang untuk nggak beku lagi ya. Nah, dia masih beku banget nih. Saya harus biarkan rendam dengan air panas. Dari ini aja kita rendam, nanti kita tunggu ya, dan kita akan mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya, sambil kita menunggu ikan kita ini bisa lepas ya, supaya kita bisa membersihkannya. Ini adalah bumbunya teman-teman. Ada santan 1 kaleng kecil, ini bawang merah 2 siung, ini jahe, lengkuas ini saya potong 3, ada juga ini daun salam saya ini ya sudah hancur begini ya, karena daun salam itu datangnya dari Indonesia dan bentuknya seperti ini nih. Daun salam ini ya, dia kering, jadi memang agak sulit untuk mendapatkan per daun gitu ya, jadi dia agak-agak hancur begini, tapi saya sudah cuci. Terus ini kalau suka pedas bisa ditambah cabai. Ini daun kunyit ya, daun kunyit yang kering saya ada beli juga. Ini belimbing untuk bikin nanti dia asam, saya ada beli belimbingnya nih. Ini produknya Filipina atau Thailand ya, ini belimbing ya, Kamias. Nah ini dia frozen, bisa kita dapat di tempat-tempat frozen. Terus 1 serai, terus ada bawang putih 5 siung, dan ini ada daun jeruk 3 ya. Nah itulah bumbu-bumbunya. Nanti bumbu-bumbu ini bawang putih dan bawang merah sama ini nanti cabai akan saya blender. Oke teman-teman, ikutin terus ya bagaimana cara membuat ikan gurame atau ikan kakap merah. Ini saya sudah iris-iris bawang merahnya. Nih saya masukin bawang merahnya ya. Ini tadi bawang putihnya juga ya, saya campur sini. Tadi kan saya kepingin pedas, jadi saya juga akan blender cabenya. Oke. Ini saya blender ya. Oke, kita lihat. Ya, dia udah seperti ini. Nah, untuk cabai ini supaya dia agak lebih gampang untuk menyatu ya, saya tambahin sedikit minyak olive oil ya,
tambahin sedikit supaya dia agak lebih menyatu pada saat kita menghaluskannya. Kelihatannya dia halus ya. Nah seperti ini. Nanti saya akan tumis ya, dan kita akan campur dengan bumbu-bumbu yang lain. Oke. Hai teman-teman, sekarang saya mau bagi 3 ikan-ikannya ya. Jadi ini tadi ikannya udah bersih, saya belinya tadi dari Costco dan ini sudah dibersihkan ya. Dan tadi saya udah coba untuk potong 3. Ini saya harus buang nih yang insang-insangnya ini ya. Ya. Oke. Saya mau rendam dia dengan jeruk nipis dan juga garam. Saya punya pisau nggak ada yang tajam nih. Oke, tadi saya lupa menyampaikan kalau kita juga perlu nanti menggunakan tamarin ya, untuk bikin dia nanti ada rasa asamnya. Apaan nih? Sampai nempel di baju gue. Ya. Dan juga nanti saya perlu menggunakan kunyit, tapi saya akan menggunakan kunyit tepung ya. Jadi saya nanti tidak menggunakan yang original. Nah, teman-teman, para penonton, berhubung tangan saya nggak kuat untuk memotong ikan ini, terpaksa saya minta tolong dari ahlinya, Mai Misua, oke? Aduh, ini baju gue sampai kotor gini. Nah, begitulah dia bagaimana cara motongnya. Habis dari situ saya rendam. Oke teman-teman, sudah dipotong semua. Sekarang saya akan taburkan garam ya, garam. Saya mau rendam sebentar supaya jangan bau ini. Terus saya pakai jeruk nipis ya, supaya nggak bau amis. Saya gunakan setengah jeruk nipis ya. Nih, kita biarin dulu 10-15 menit ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan mengeksekusi ikan ini. Saya akan mulai memasak ikan ini. Oke, mari ikutin saya. Oke, pertama-tama kita panasin minyak ya. Kita panasin minyak. Nggak usah banyak minyaknya ya. Kita panasin minyak, nanti kita akan tumis ini ya. Oke. Tadi bumbu yang tadi yang sudah saya blender, saya akan tumis. Ya. Tadi kan udah bilang, tadi nggak usah. Tadi bilang papi nggak apa-apa. Tadi Jessie minta digoreng terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman mau menggoreng
ikannya terlebih dahulu, boleh-boleh saja ya. Cuman saya takut kalau digoreng itu suka kecipratan ya. Tadi belimbingnya saya mau iris-iris bagi 3 ya, supaya resapan asamnya terasa. Ayam, saya nggak punya asam wuluk atau apa ya yang Jawa punya itu ya. Jadi saya hanya punya asam belimbing, itu pun juga Filipina. Saya belinya itu Filipina punya ya. Terus tumis ya sampai dia wangi. Nah, ini saya sudah masukkan semua bumbu-bumbu ya. Tadi saya sudah cium wangi banget ya. Nih, wangi sekali. Jadi saya sekarang sudah masukkan semua bumbu-bumbu yang tadi. Lengkuas, jahe, serai semua. Saya campur semua ya. Saya sampai akan memasak ini sampai tidak mencium lagi bau apa tuh namanya, kata orang Indonesia apa orang Batak atau orang Jawa bilangnya langu, itu apa ya, bahasa apa, jadi nggak bau langu ya, nggak bau kayak bau mentah gitu ya. Jadi saya baru pulang dari rumah sakit, saya belanja ke Henlong, terus sekarang saya masak. Hari Minggu siang. Jadi ini saya mau masak untuk makanan besok. Saya rencana mau masak 2 atau 3 macam makanan hari ini, tapi kok tiba-tiba saya males ya. Jadi saya hanya masak satu masakan ini aja. Tadinya saya mau bikin sop juga, tapi saya pikir nanti kalau saya masak ini akan ada kuahnya. Kalau saya masak sop agak ribet ya. Jadi saya pikir saya masak ini dulu, nanti mungkin saya ada bikin vlog lagi untuk masak sop di hari Selasa atau di hari Rabu ya. Kali ini saya masak ikan gulai ikan kakap atau tilapia ya. Jadi ini saya masak ini terinspirasi seminggu lalu saya makan ikan buatan teman saya, dan dia masaknya enak banget. Jadi saya tanya bagaimana cara masaknya, dan tadi saya sudah tanya-tanya sama beliau itu, dan dia memberitahukan begini cara masaknya. Jadi saya nggak tahu nih apakah begini atau enggak, atau saya nggak sukses ya, maaf lah ya. Kalaupun nggak sukses ya bagi saya ini sudah enak ya. Nah, dapur ini udah kecium bau wangi banget ya. Asik banget nih, wangi. Oke, saya akan tambahin sedikit minyak ya. Saya tambahin sedikit minyak, oke, supaya jangan terlalu kering. Nah, terus saya pakai olive oil. Nah, setelah itu saya tadi belum masukin ini ya, turmeric lagi, apa namanya nih ya, turmeric apa, kunyit ya. Jadi saya masukin kunyit ya, supaya ikan kita warnanya bagus, kuning ya. Oke, setelah itu saya akan tambahin sedikit air. Oke,
rasa wanginya udah cukup ya, sudah apa namanya, sudah wangi, bumbunya itu udah kecium wangi banget ya. Jadi sekarang saya akan masukin santannya. Oh, saya masukin garam dulu. Oke, saya masukin garam dulu. Kalau ada yang kalau suka apa namanya yang berkuah, boleh dibanyakin ininya ya, apa namanya, airnya. Karena saya suka yang berkuah, saya akan tambah lagi airnya. Oke, nanti akan saya cicip garamnya udah cukup apa enggak. Oke, saya akan masukin sedikit santan. Santannya nggak usah semua dulu dimasukin ya, kita masukin cuman seperempat. Nanti yang sisa santannya kita akan masukkan di akhir ya. Jadi ini kita masukin seperempatnya aja. Oke, kita aduk-aduk. Ciumnya udah wangi banget nih. Ini saya akan masak ikannya itu dengan kuah ya, namanya aja kuah itu. Karena memang anak-anak lebih suka yang berkuah. Oke, kalau mau lihat penampakannya nih seperti ini nih. Nih, ya, tuh. Oke. Ikannya. Ini dapur saya berantakan, dapurnya kecil. Ya, jadi nggak terlalu apa namanya full untuk kalau untuk memasak ya. Nah, ini sekarang saya masukin ikannya. Ini kita masukin ya, kita masukin ikannya semua. Tapi ini karena dia belum tenggelam, nanti saya akan tambah air ya. Oke, saya akan tambah air. Ikan saya nah, tenggelam ya. Dan ini mungkin saya akan tambah apa namanya santannya nanti ya. Kayaknya kurang, cukup setengah karena ikannya banyak. Dan ini saya akan tambah lagi tumeriknya supaya warnanya kelihatan kuning dan cakep ya, cakep. Jadi teman-teman, ini gulai kakap gue ini bukan gulai kakapnya ala Jawa ya. Jadi gulai kakap ala Jawa itu biasanya mereka pakai tomat ya. Ini nggak ada pakai tomat. Jadi asamnya itu jari belimbing itu, dan biasanya ada asam khusus lagi yang warna hitam, saya nggak tahu tuh namanya ya. Tapi nanti waktu udah mau dekat-dekat masak, saya akan nambah ini ya, tumerik lagi, tamarin ini ya, supaya lebih asam. Tapi saya belum menambah ini. Nanti saya akan nambahnya agak-agak udah mau dekat-dekat masak. Baiklah teman-teman, tadi sudah saya tunjukkan bagaimana bumbu-bumbu itu masuk. Nah, tadi saya sudah masukkan tamarinnya ya. Terserah mau berapa banyak sesuai dengan keinginan, seasam mana. Tadi saya sudah masukkan 1 sendok teh ya. Nah, ini sekarang saya lagi menunggu proses terakhir ya.
proses di mana dia akan istilahnya sudah meresap. Ini saya akan mau tunjuk ya bagaimana penampakannya. Nih ya. Nih. Ini sepertinya kelihatannya saya sukses untuk masaknya ya. Sebenarnya saya mau sampaikan kepada teman-teman, ini resep ini saya dapat dari teman saya, sister saya, Sally Gucci. Nah, ini apa namanya, yang diajarkan sama saya bagaimana cara membuat ikan ini ya. Dan supaya teman-teman tahu, ini untuk pertama kali saya masak ikan, karena memang pada dasarnya saya jarang masak ikan karena saya nggak tahu masak ikan. Ikan itu enaknya diapain gitu. Kita juga nggak makan banyak daging, kita hanya makan lebih sering itu kalau untuk tahu dan ayam. Nah, ini kalau saya sudah sukses nih masak ikan ini, mungkin saya akan sering masak ikan. Saya tinggal merubah jenis ikannya. Dan untuk bumbunya ini bisa kita pakai juga untuk tahu, dan juga bisa untuk telur, dan juga ikan-ikan jenis lainnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton vlog saya bagaimana saya memasak gulai ikan. Dan gulai biasanya rasanya nggak ada asamnya, tapi ini ada asam-asamnya ya. Jadi dia rasanya percampuran antara gulai dan asam ikan asam itu ya, yang Manado punya. Karena ada tadi saya masukin belimbing, jadi memang rasanya jadinya asam. Oke, terima kasih sudah support channel saya, dan jangan lupa untuk mensubscribe akan memberikan semangat kepada saya untuk memberikan video-video lainnya. Oke, terima kasih. Bye.